Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya La Mistik. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Air Terjun Pengantin. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di balik lebatnya hutan tropis yang mengelilingi lereng bukit kecil di selatan Jawa, tersembunyi sebuah tempat yang sejak lama menyimpan kisah penuh misteri dan kepercayaan turun-temurun. Air terjun itu tidak terlalu tinggi, namun aliran airnya jatuh deras menabrak batu-batu hitam licin yang tersebar acak di bawahnya. Kabut tipis senantiasa menyelimuti area sekitarnya, seolah-olah alam sengaja menjaga tempat itu dalam aura gaib yang tidak tersentuh oleh waktu. Masyarakat sekitar menyebutnya air terjun pengantin. Nama itu bukan sekedar julukan romantis, melainkan lahir dari keyakinan kuno yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Konon pasangan yang datang ke sana dan menjalani semacam ritual sederhana akan dikaruniai keturunan. Bahkan hubungan mereka yang mulai rapuh akan kembali hangat, erat seperti sedia kala. Tempat itu dikenal sebagai peristirahatan air suci, dijaga oleh kekuatan tidak kasat mata yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang tulus datang dengan hati penuh harap. Puluhan tahun lalu sebelum hutan dibatasi jalur pendakian dan sebelum modernitas menyentuh pedalaman desa, air terjun pengantin menjadi semacam tempat ziarah bagi pasangan-pasangan muda. Mereka datang dari berbagai penjuru, membawa sesajen berupa bunga 7 rupa, kain putih, dan sepasang lilin yang dinyalakan tepat di tepi aliran air. Konon malam Jumat Kliwon menjadi waktu paling sakral untuk melakukan permohonan. Suara air yang menggema di antara tebing, batu, dianggap sebagai bisikan dari makhluk penjaga yang menilai niat tulus setiap pasangan. Namun tidak semua yang datang membawa niat suci. Beberapa memanfaatkan legenda itu untuk keinginan duniawi, menjadikan air terjun itu bukan lagi tempat suci, melainkan sekedar lokasi pencarian harapan instan. Sejak saat itulah, cerita-cerita aneh mulai bermunculan. Ada yang menghilang, ada pula yang kembali namun tidak lagi sama. Wajah mereka kosong, mata mereka seolah melihat sesuatu yang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Walau cerita-cerita mistis itu beredar dari mulut ke mulut, daya tarik air terjun pengantin tidak pernah benar-benar pudar. Di tengah zaman yang semakin modern, sebagian orang masih percaya bahwa tempat itu menyimpan kekuatan. Dan bagi mereka yang sedang berada di ujung tali hubungan, legenda itu menjadi lilin terakhir dalam kegelapan. Sebuah peluang untuk memperbaiki apa yang telah rusak. Tidak banyak yang tahu bahwa di balik gemercik air dan keindahan alami tempat itu, tersimpan sejarah kelam tentang pengorbanan, cinta yang tidak sampai, dan janji yang tidak pernah ditepati. Sejarah yang diam-diam masih hidup, menunggu untuk terulang kembali dalam bentuk yang berbeda, dengan tokoh yang baru. Dan kini legenda itu akan kembali diuji. Sebuah pasangan akan datang, membawa luka dan harapan mereka sendiri. Tanpa sadar mereka telah melangkah menuju tempat yang bukan hanya memberi keajaiban, tetapi juga menuntut balas. Rumah kecil di pinggiran kota itu tidak lagi terasa seperti rumah. Dinding-dindingnya menyimpan gema dari pertengkaran-pertengkaran yang tidak berkesudahan, dan udara di dalamnya lebih sering penuh ketegangan daripada kehangatan. Aldi dan Rani, pasangan muda yang dulu mengikrarkan cinta sehidup semati, kini lebih sering saling memunggungi ketimbang menggenggam tangan. Pagi itu seperti pagi-pagi sebelumnya, bukan dimulai dengan senyuman atau sarapan bersama, tidak ada ucapan selamat pagi atau ciuman ringan di pipi. Yang ada hanya suara panci yang dibanting ke atas kompor, piring yang diletakkan terlalu keras di meja makan, dan desaan nafas kesal yang terdengar nyaring. Aldi baru saja keluar dari kamar mandi. Rambutnya masih basah, wajah tanpa ekspresi. Ia berjalan ke meja makan, melihat hanya ada 1 cangkir kopi. 1.
Dulu Rani selalu menyeduh dua. Sekarang hal sekecil itu pun menjadi bentuk perlawanan diam-diam. Kenapa cuma buat satu? Tanya Aldi nadanya datar tapi menyimpan bara. Rani tidak menoleh, ia tetap sibuk mencuci piring di wastafel. Buat apa dua? Toh kamu selalu minum setengah, sisanya dibuang. Nada suaranya dingin, seperti es yang baru ditarik dari kulkas. Aldi mendengus pelan. Kalau masalah kopi aja bisa bikin nyindir, gimana kita mau bahas yang lebih penting? Rani berbalik. Wajahnya sudah memerah, matanya menyala. Yang lebih penting? Kamu maksud anak? Hah? Karena aku belum bisa ngasih kamu anak, iya? Aldi menatapnya tajam. Kamu yang bawa-bawa soal itu. Aku cuma pengen rumah ini damai, bukan istri yang meledak karena hal sepele tiap hari. Sepele? Kamu pikir semua ini sepele? 3 tahun, Di. 3 tahun aku berdoa, berusaha, minum obat, ikut program ini itu. Sementara kamu pulang malam, ngeles terus tiap kali disuruh ikut cek medis. Kamu pikir ini cuma tanggung jawab aku? Aldi mengembaskan tubuhnya ke kursi dengan kasar. Aku kerja cari uang buat kita, Ran. Kamu pikir gampang? Kamu pikir aku gak stres tiap kali nyokap menanya kapan punya cucu? Aku diem bukan berarti aku gak mikirin. Tapi kamu selalu nyalain aku. Tiap hari, tiap waktu. Aku capek, Ran. Capek. Suara Aldi meninggi, membentur dinding, menggetarkan kaca jendela. Rani memukul meja, membuat sendok jatuh ke lantai. Capek? Kamu pikir aku enggak? Kamu pikir aku enggak hancur tiap bulan dilihat hasil tes itu negatif terus? Tapi kamu enggak pernah benar-benar ada, Di. Kamu cuma fisik doang di sini, tapi hati kamu entah kemana. Hening sejenak, tapi bukan hening yang menyenangkan. Ini adalah keheningan yang mematikan, yang menggantung di udara seperti kabut tebal yang menyembunyikan jurang di bawahnya. Aldi bangkit berjalan ke pintu, lalu berhenti. Mungkin kita emang gak cocok, Ran. Kita terlalu beda. Kamu keras kepala, terlalu emosional. Aku gak bisa terus begini. Rani tertawa miris. Suara tawanya basah oleh air mata yang mulai jatuh. Iya, tinggalin aja. Seperti biasa, kamu selalu kabur dari masalah. Pintu dibanting keras, getarannya menjalar sampai ke dada Rani. Ia berdiri sendiri di tengah dapur yang sunyi, bahunya bergetar. Air matanya tumpah, tapi wajahnya tidak menunjukkan kelemahan. Ada luka dalam yang sudah terlalu sering digaruk dan kini menganga. Malam demi malam berlalu seperti arang yang terus membara tanpa api. Rumah Aldi dan Rani masih diliputi kesunyian yang mencekam, tapi di balik semua pertengkaran dan kelelahan yang mereka simpan, ada satu hal yang belum benar-benar hilang. Cinta. Bukan cinta yang manis seperti dulu, bukan pula cinta yang penuh gairah. Cinta mereka kini lebih menyerupai bara dalam sekam, nyaris padam, namun masih menyala pelan, menolak untuk benar-benar mati. Aldi memang masih sering memilih diam, tapi dalam diamnya pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Ia sering terjaga hingga larut malam, memandangi langit-langit kamar yang kosong. Sementara di sebelahnya Rani tidur memunggunginya, kadang dengan isak yang berusaha ia sembunyikan. Di hati Aldi ada rasa bersalah yang membentuk lubang besar. Ia tahu Rani tidak sepenuhnya salah. Mereka sama-sama terjebak dalam tekanan dan rasa kecewa, sama-sama terluka oleh ekspektasi yang tidak tercapai. Sementara itu Rani meski kerap diliputi marah dan kecewa, masih berharap harapan yang tidak lagi berbentuk angan-angan manis seperti saat awal pernikahan, tapi lebih seperti sisa benang tipis yang menggantung di lantai jurang. Mudah putus, tapi masih cukup kuat untuk digenggam. Suatu pagi yang kelabu saat Aldi sedang duduk di teras dengan wajah kosong, Rani datang dengan langkah ragu. Di tangannya ada ponsel, dan di layar ponsel itu terbuka artikel yang telah ia baca malam sebelumnya, yang tidak bisa ia lupakan. Ia duduk perlahan di samping Aldi, tidak berkata apa-apa selama beberapa saat, hanya suara burung dan semilir angin yang mengisi kekosongan di antara mereka. Sampai akhirnya dengan suara pelan namun penuh tekad, Rani berkata, "Aku tahu kita lagi jauh, tapi aku juga tahu kita belum benar-benar selesai." Aldi menoleh perlahan. Rani menunjukkan layar ponselnya, menyorot pada satu kalimat yang ia lingkari. Air terjun pengantin, tempat para pasangan mencari berkah cinta dan keturunan. Aku tahu ini kedengarannya aneh. Lanjut Rani, suaranya bergetar.
Tapi aku pengen kita nyoba ke tempat ini. Mungkin kita nggak percaya hal-hal mistis, tapi kalau itu bisa bikin kita ngobrol lagi, saling pegang tangan lagi, ya aku mau. Aldi memandangnya cukup lama. Dalam matanya ada perlawanan, ada skeptisme, tapi juga ada kerinduan. Kerinduan akan masa-masa ketika mereka bisa tertawa karena hal bodoh. Saat perjalanan berdua adalah hal paling menyenangkan yang pernah mereka lakukan. Ia tahu usul Rani bukan sekedar mencari anak, tapi upaya untuk memperbaiki sesuatu yang lebih dalam dari itu. Tanpa berkata apa-apa, Aldi mengambil ponsel Rani dan membaca artikelnya sendiri. Sebuah tempat tersembunyi di pedalaman, dikenal masyarakat sekitar sebagai tempat keramat yang dipercaya bisa mempererat hubungan pasangan dan membawa kesuburan. Lokasinya tidak mudah diakses, harus melewati hutan dan jalan setapak, tapi pengunjung yang datang biasanya punya tujuan yang sama, menyelamatkan cinta atau mendapatkan harapan baru. Hari itu mereka tidak bertengkar, tidak juga saling memeluk, tapi saat Aldi mengangguk perlahan dan berkata, "Oke, kita coba." Rani merasakan sesuatu yang hangat menjalar ke dalam hatinya, seperti sebuah lentera kecil yang menyala kembali di ujung lorong yang gelap. Mereka mulai merencanakan perjalanan itu dengan hati-hati. Rani mencari tahu lokasi pasti air terjun tersebut, membaca testimoni dari pasangan lain, bahkan mencatat apa saja yang perlu dibawa. Sementara Aldi mulai mempersiapkan mobil dan logistik perjalanan, menyempatkan diri mengambil cuti kerja, hal yang biasanya ia anggap remeh. Di balik aktivitas itu, ada harapan yang tumbuh perlahan. Mereka tidak tahu apakah perjalanan ini benar-benar akan mengubah segalanya, tapi mereka ingin percaya. Mereka ingin percaya bahwa cinta mereka masih bisa diselamatkan, bahwa Tuhan atau mungkin alam atau apapun itu belum menutup jalan bagi mereka. Mereka tidak tahu bahwa tempat yang akan mereka datangi menyimpan lebih dari sekedar legenda, bahwa cinta seperti juga air terjun itu bisa mengalir lembut atau menghantam keras hingga menghancurkan apapun yang dilewatinya. Dan perjalanan mereka pun akan segera dimulai dengan harapan di satu sisi dan bahaya tidak terlihat di sisi lain. Pagi itu langit tampak keruh seperti diselimuti kabut tipis yang menggantung tanpa arah. Udara masih lembab, sisa hujan semalam meresap ke tanah dan meninggalkan aroma tanah basah yang menyengat di hidung. Aldi memutar kunci mobil, suara mesin meraung sebentar sebelum stabil. Di sampingnya Rani duduk dengan ransel di pangkuan, matanya memandang keluar jendela dengan kosong, antara gugup dan berharap. Perjalanan menuju air terjun pengantin tidak dicantumkan secara jelas di peta digital. Bahkan sinyal mulai lemah saat mereka meninggalkan jalan utama dan memasuki daerah pegunungan kecil di perbatasan desa terpencil. Mereka harus mengandalkan petunjuk seadanya dari internet, ditambah dengan informasi dari warga setempat yang mereka temui di sebuah warung tua. Belok ke kiri habis pohon beringin, terus nanti ada jalan setapak masuk hutan. Ikuti saja suara air, kata si pemilik warung dengan logat Jawa yang kental, sambil menatap mereka dengan pandangan ragu. Tapi pulangnya jangan kemalaman. Aldi dan Rani saling berpandangan, namun memilih untuk tidak terlalu memikirkan ucapan itu. Mereka melanjutkan perjalanan dengan mobil hingga jalan beraspal berganti menjadi tanah. Mobil akhirnya diparkir di dekat sebatang pohon besar, akar-akarnya mencuat seperti tangan yang mencoba mencakar tanah. Perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki. Pepohonan tinggi menjulang di kiri dan kanan, cahaya matahari menembus di antara celah daun, menciptakan bayangan yang terus bergerak-gerak seperti menari mengikuti langkah mereka. Tapi yang membuat mereka mulai merasa ganjil bukanlah hutan itu sendiri, melainkan keheningannya. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga, bahkan suara dedaunan tertiup angin pun terdengar terlalu pelan, seolah-olah alam sedang menahan nafas. Rani menggenggam tangan Aldi lebih erat saat mereka melewati jembatan bambu kecil di atas aliran sungai yang dangkal. Di tengah perjalanan mereka melihat sebuah gubuk kayu tua berdiri miring di pinggir jalur setapak. Di depannya duduk seorang nenek tua dengan kerudung lusuh menutupi sebagian besar wajahnya. Ia mematung, seperti telah duduk di sana sejak lama. Saat mereka melintas, nenek itu tiba-tiba mendongak. Wajahnya penuh keriput, matanya buram namun tajam, seolah menembus ke dalam diri mereka. Suaranya lirih, serak, seperti tanah kering disiram air.
Jangan tinggal saat matahari turun. Kalimat itu sederhana, tapi cara nenek itu mengucapkannya membuat darah Rani terasa berhenti mengalir sejenak. Aldi hanya mengangguk kecil sambil menarik Rani untuk segera melanjutkan langkah. Tapi bahkan setelah mereka berjalan beberapa meter, suara nenek itu masih terdengar mengaung dalam kepala mereka. Seperti gema yang tidak mau berhenti. Jangan tinggal saat matahari turun. Langkah mereka menjadi lebih hati-hati. Setiap belokan di jalur hutan seolah membawa mereka ke dimensi lain, di mana waktu bergerak dengan cara yang berbeda. Jam tangan Aldi menunjukkan pukul 11 siang, tapi sinar matahari terasa seperti menjelang sore. Udara makin dingin, padahal mereka semakin dekat ke sumber air. Tiba-tiba Rani berhenti. Di depan mereka terbuka sebuah jalur kecil di antara dua tebing batu. Dan dari dalam celah itu terdengar suara gemuruh air, lembut, dalam dan mengundang. Aldi mengangkat bahu seolah berkata, "Mungkin ini jalannya." Dan mereka pun masuk. Dan di balik celah batu itu mereka menemukan tempatnya, air terjun pengantin. Air jatuh dari ketinggian sedang, membentuk tirai bening yang membentur kolam alami berwarna hijau kebiruan. Kabut tipis melayang di permukaan air. Di sekitarnya batu-batu hitam basah dan lumut yang tumbuh liar menciptakan kesan bahwa tempat ini tidak disentuh manusia selama puluhan tahun. Hening, terlalu hening. Tidak ada orang lain, tidak ada jejak pengunjung sebelumnya. Hanya mereka berdua, air terjun dan bayangan tinggi pepohonan yang tampak bergerak, meskipun angin tidak terasa. Begitu mereka melangkah ke tepi kolam, hawa sejuk langsung menyelimuti tubuh, membawa sensasi damai yang sulit dijelaskan. Gemuruh air terjun tidak terdengar bising, justru seperti nyanyian alam yang menenangkan. Kabut lembut menggantung di atas permukaan air, memantulkan cahaya matahari yang menembus celah-celah dedaunan. Tempat itu terasa seperti terputus dari dunia luar. Tidak ada sinyal, tidak ada gangguan, hanya mereka berdua dan alam yang seolah menyambut kedatangan mereka dengan pelukan hangat. Rani menghela nafas panjang, seolah baru saja melepas beban bertahun-tahun. Indah banget, bisiknya, matanya berbinar. Aldi menatap air terjun dengan kagum. Airnya jernih, bening seperti kristal cair. Ia tersenyum kecil, senyum yang sudah lama tidak terlihat di wajahnya. Kayak mimpi ya, katanya pelan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama tidak ada amarah, tidak ada kekecewaan, tidak ada kalimat sindiran atau tangisan. Yang ada hanyalah ketenangan, seperti semua beban yang selama ini mengikat hati mereka pelan-pelan diluruhkan oleh suara air. Rani melepas sepatunya, lalu melangkah ke dalam kolam. Airnya dingin tapi menyegarkan. Ia tertawa kecil saat kaki menyentuh batuan licin. Cepat masuk, Dik, enak banget airnya. Aldi ragu sesaat lalu ikut menyusul. Saat tubuhnya menyentuh air, ia pun ikut tertawa. Tawanya bukan tawa dibuat-buat, bukan basa-basi, itu tawa dari dasar hati. Tawa yang sudah lama hilang, seperti anak kecil yang menemukan kembali mainannya yang hilang. Mereka bermain seperti dua remaja yang sedang jatuh cinta lagi. Rani menyiramkan air ke arah wajah Aldi, dan Aldi membalasnya dengan cipratan lebih besar. Tawa mereka pecah, membaur dengan suara air dan bisik dedaunan. Sesekali mereka berlari-lari kecil di tepi kolam, melompat dari batu ke batu, hingga sesekali terpleset dan tertawa bersama. Rani menatap Aldi sambil tersenyum. Kapan terakhir kali kita kayak gini? Aldi berpikir sebentar. Mungkin waktu kita ke pantai 2 tahun lalu. Rani mengangguk pelan. Kamu masih suka tarik aku ke laut terus pura-pura jatuhin. Tapi kamu yang malah beneran panik. Aldi menyaut sambil tertawa. Mereka duduk di bebatuan besar di sisi kolam. Kaki masih tercelup dalam air. Rani bersandar di bahu Aldi. Hangat, nyaman, tidak ada yang harus dibicarakan. Tidak ada yang perlu dijelaskan, semuanya cukup terasa, mengalir lembut seperti air yang mengusap kaki mereka. Rani mengangkat wajahnya menatap langit yang mulai berubah warna, biru pucat dengan semburat jingga tipis. Tempat ini aneh, tapi bukan aneh yang buruk. Aku ngerasa tenang, kayak semua marah dan sedih kita hilang. Aldi menoleh dan mengecup pelipis di istrinya. Mungkin karena kita jauh dari semuanya, dari keributan, dari tekanan. Cuma kita, nggak ada orang lain.
Mereka duduk begitu cukup lama, berbicara pelan, saling mengenang hal-hal kecil yang dulu membuat mereka jatuh cinta. Seperti saat pertama kali bertemu di perpustakaan kampus, saat Aldi pura-pura meminjam buku yang sama, padahal ia hanya ingin berbicara. Atau saat Rani memasakkan nasi goreng paling pedas umur hidup Aldi, tapi ia tetap habiskan semuanya demi membuat Rani tersenyum. Di bawah air terjun itu, kenangan-kenangan itu terasa hidup kembali. Bukan hanya bayangan masa lalu, tapi percikan kecil yang perlahan menghidupkan kembali cinta mereka. Tidak jauh dari tempat mereka duduk, sebuah celah batu besar menghadap langsung ke aliran air. Di sanalah menurut artikel yang Rani baca, pasangan harus berdiri bersama, berpegang tangan, dan membiarkan air menyentuh tubuh mereka sambil memanjatkan niat. Ritualnya sederhana, tidak butuh sesajen, tidak butuh mantra, hanya niat, cinta, dan keberanian untuk percaya. "Nanti sore kita coba ya?" Rani bertanya lembut. Aldi mengangguk mengusap rambutnya yang basah. "Kita coba, kalau ini bisa bantu kita, kenapa enggak?" Rani mengeratkan genggamannya. "Makasih, Dik." "Makasih juga, karena kamu gak nyerah." Hari semakin sore, tapi sinar matahari masih menyinari air terjun dengan lembut. Suasana tetap damai, seolah alam memberikan ruang bagi mereka untuk kembali saling menemukan. Mereka tidak sadar waktu bergerak. Mereka bahkan lupa akan satu hal penting, peringatan dari si nenek. Hari mulai condong ke barat, cahaya matahari yang tadinya hangat kini berubah keemasan, menciptakan pantulan magis di permukaan air. Kabut tipis semakin tebal, seperti kabar yang dibisikkan angin dari dunia lain. Rani sedang duduk di atas batu besar tidak jauh dari jatuhan air, membiarkan kakinya terendam sambil menatap aliran yang bening. Pipinya masih memerah karena tertawa, dan hatinya untuk pertama kalinya dalam waktu lama terasa penuh. Aldi tengah menyiapkan kamera untuk mengambil foto bersama. Ia berdiri di sisi kolam, memeriksa sudut pandang, sesekali melambaikan tangan agar Rani memperhatikan. Tapi Rani tidak segera merespon, matanya terpaku pada satu titik. Di balik jatuhan air, tempat tirai bening itu menghantam dinding batu dengan gemuruh lembut. Rani menangkap sesuatu. Sekilas hanya sekelebat, tapi cukup jelas. Sebuah bayangan. Tinggi, lebih tinggi dari manusia kebanyakan. Berdiri diam, tegak seperti menunggu sesuatu. Tidak bergerak, tidak memudar meskipun air terjun menimpanya. Sosok itu tidak sepenuhnya terlihat. Hanya siluet hitam samar, namun bentuk tubuhnya menyerupai pria. Lehernya terlalu panjang dan bahunya terlalu lebar untuk ukuran manusia. Matanya, jika memang itu mata, memancarkan kilatan kelabu pucat, seperti cahaya dari dasar danau yang gelap. Jantung Rani berdetak sedikit lebih cepat. Ia mengedipkan mata mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya pantulan, atau batu, atau bayangan Aldi sendiri. Ia menunduk, mengusap wajahnya dengan air. Saat menengadah lagi, sosok itu sudah tidak ada. Hanya air terjun, kabut, dan gemuruh yang kini terdengar sedikit berat, lebih bergema, lebih dalam. "Rani, ayo kita foto dulu sebelum matahari turun," teriak Aldi dari sisi lain. Rani menoleh dan memaksa tersenyum. Iya," jawabnya cepat. Ia melompat dari batu, berjalan cepat ke arah Aldi, berusaha mengabaikan rasa dingin yang tiba-tiba menyelinap ke kulitnya meskipun air belum menyentuhnya lagi. Mereka berfoto bersama, tertawa, mencoba berbagai pose lucu seperti masa pacaran dulu. Aldi bahkan mencoba mengangkat Rani dan nyaris terpeleset, yang membuat mereka tertawa sampai perut sakit. Semua terasa normal kembali. Namun jauh di dalam pikirannya, bayangan pria tinggi itu masih membekas, menempel seperti embun dingin di tulang belakang. Ia ingin membicarakannya tapi tidak ingin merusak suasana. "Cuma bayangan," bisiknya sendiri, mencoba menenangkan diri. "Pasti cuma bayangan." Saat mereka duduk kembali menikmati biskuit dan air minum yang dibawa dari mobil, langit mulai berubah warna. Jingga semakin pekat, menyisakan semburat merah keunguan di antara pucuk-pucuk pohon. Cahaya makin lemah dan kabut makin tebal, tapi mereka belum merasa perlu pergi. Waktu terasa melambat, mereka masih merasa tenang, masih terjebak dalam ilusi kebahagiaan yang baru saja mereka temukan kembali. Namun yang tidak mereka sadari, air yang tenang itu mulai bergerak aneh. Arus kecil di permukaan membentuk pusaran-pusaran lembut mengarah ke tengah kolam, lalu memudar.
Daun-daun kering yang jatuh ke air tenggelam lebih cepat dari biasanya. Dan di balik air terjun, di tempat yang sama tadi, sesuatu muncul kembali. Namun kali ini Rani tidak melihatnya, dan Aldi belum tahu apapun. Mereka belum sadar bahwa tirai air yang terlihat indah itu bukan hanya tempat untuk menyucikan cinta, tapi juga pintu, dan setiap pintu yang dibuka, selalu ada sesuatu yang menunggu di seberangnya. Mereka hanya perlu menunggu satu hal lagi, matahari terbenam. Senja merambat turun perlahan. Langit perlahan-lahan berubah menjadi lautan kelabu yang membentang tidak berujung, hanya diterangi cahaya jingga terakhir yang merayap di balik pepohonan tinggi. Aldi dan Rani memutuskan untuk tidak kembali malam itu. Terlalu lelah, dan penginapan kecil yang mereka temukan di kaki bukit dekat area hutan terasa cukup nyaman untuk beristirahat. Penginapan itu hanya memiliki 4 kamar, seluruhnya berarsitektur kayu tua, dindingnya dari anyaman bambu yang mengeluarkan suara renyah saat tertiup angin. Mereka memilih kamar paling ujung, menghadap hutan yang tampak mulai gelap. Bau tanah lembab bercampur kayu tua menyambut saat mereka membuka pintu. Lampu gantung temaram menggantung di tengah ruangan, memantulkan cahaya kuning yang seolah tidak sanggup mengusir kegelapan sepenuhnya. Malam turun dengan cepat. Kabut dari air terjun menyelinap perlahan naik ke arah penginapan dan menyelimuti dinding luar dengan embun dingin. Di dalam kamar, Aldi dan Rani berbaring, berdekatan di atas ranjang rotan. Awalnya mereka mengobrol ringan, tertawa kecil, mengenang hari yang indah. Tapi perlahan rasa kantuk mulai mengambil alih. Rani tertidur lebih dulu, sementara Aldi masih memandangi langit-langit. Mendengarkan bunyi serangga yang anehnya tidak konstan, kadang ada, kadang tiba-tiba lenyap. Saja menunjukkan hampir tengah malam, Aldi mulai merasa sesak. Dadanya berat, seperti ada beban besar menindihnya. Matanya terbuka setengah, nafasnya pendek. Tubuhnya tidak bisa digerakkan. Ia mencoba bicara, memanggil Rani, tapi mulutnya terkunci. Di sudut matanya yang terbuka ia melihat sesuatu, sosok bayangan hitam. Duduk di tengah di atas dadanya, tinggi, kurus, wajahnya tidak terlihat. Hanya kegelapan pekat seperti lubang tidak berdasar. Sosok itu tidak bergerak, hanya duduk dan menatap. Mata Aldi berkaca-kaca, ketakutan merayap cepat di dalam tubuhnya yang lumpuh. Jantungnya berdetak begitu cepat, namun tubuhnya tetap tidak bisa melawan. Sosok itu perlahan menunduk, nafas berat, bau busuk seperti bangkai basah terasa di wajahnya. Aldi mencoba berdoa dalam hati, menyebut nama-nama Tuhan, hingga perlahan tubuhnya bisa bergerak. Ia tersentak bangun, terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia menoleh ke samping, Rani masih tertidur, tubuhnya membelakangi. Ia mencoba meyakinkan diri, mimpi buruk, cuma mimpi buruk. Namun di sisi lain tempat tidur, Rani juga mengalami sesuatu yang tidak kalah mengganggu. Sepanjang siang hingga malam ia terus merasa seperti ada yang memperhatikannya. Bahkan saat ia menyikat gigi di dalam kamar mandi kecil penginapan itu, bulu kuduknya berdiri, seolah ada mata yang menembus dinding bambu, menatapnya dari kegelapan luar. Beberapa kali ia menoleh, memeriksa jendela, tapi hanya ada kabut dan bayangan pohon. Saat malam makin larut, rasa lelah membuatnya tertidur dalam posisi menyamping. Ia merasa hangat, nyaman, seperti ada yang memeluknya dari belakang. Pelukan itu erat namun lembut, membuatnya tersenyum kecil dalam setengah sadar. Ia berpikir Aldi yang memeluknya seperti dulu saat pertama menikah. Saat mereka masih hangat dan saling merindukan dalam tidur. Tapi sesuatu terasa aneh. Pelukannya terlalu erat, nafas di tengkuknya terlalu dingin. Dan yang paling mengejutkan, saat Rani mengangkat tangan Aldi yang memeluk perutnya, tangan itu berbulu kasar, seperti bulu hewan hutan, tebal, hangat. Tapi salah. Mata Rani terbuka lebar, tubuhnya kaku. Ia dengan perlahan membalikkan kepala hanya sedikit, cukup untuk melihat siapa di belakangnya. Tapi tidak ada siapa-siapa. Tempat tidur kosong. Aldi tidur membelakangi di sisi lain, bahkan belum menyadari apapun. Rani menahan teriak, tubuhnya gemetar. Ia menarik selimut sampai ke leher dan menggigit bibir agar tidak panik. Matanya menatap sekeliling kamar. Bayangan gelap menggantung di setiap sudut. Angin bertiup melalui celah dinding bambu,
membuat suasana gesekan halus seperti bisikan. Ia tidak tidur lagi malam itu. Dan tanpa mereka sadari, di balik jendela yang tertutup tirai tipis, ada sepasang mata tinggi mengawasi dari kegelapan. Sosok yang sama yang berdiri di balik air terjun, yang duduk di dada Aldi, yang memeluk Rani. Mereka meninggalkan penginapan pagi harinya ketika kabut masih menyelimuti pepohonan dan embun menempel di kaca mobil. Rani dan Aldi saling diam di perjalanan, meski tidak satupun dari mereka membicarakan kejadian malam sebelumnya. Keduanya tahu ada yang salah. Ketenangan yang mereka rasakan di awal kunjungan ke air terjun kini berubah menjadi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Aldi menyalahkan rasa lelah. Rani mencoba menepis firasat buruknya, tapi keduanya merasa bahwa sejak menyentuh air itu, sesuatu telah ikut pulang bersama mereka. Saat tiba di rumah, suasana terasa aneh. Rumah yang biasanya menyambut dengan kehangatan, kini terasa dingin dan kosong. Meski matahari siang menyinari setiap sudut ruangan, udara terasa berat. Aroma samar tanah basah, bau yang sama seperti di sekitar air terjun, tercium dari kamar tidur. Padahal jendela tertutup rapat dan tidak ada pakaian lembab yang tergantung. Hari pertama berlalu tanpa banyak gangguan, namun malamnya teror mulai menjalar perlahan. Sekitar pukul 11 malam, lampu ruang tamu berkedip-kedip, lalu padam sepenuhnya. Saat Aldi mencoba menyalakannya kembali, saklar seperti macet. Dan saat lampu menyala kembali, beberapa detik kemudian, kursi goyang di pojok ruangan bergoyang pelan, meski tidak ada angin atau siapapun di dekatnya. Aldi terpaku sesaat, menatap kursi itu tanpa bergerak. Lalu buru-buru mematikan lampu lagi dan masuk kamar, berusaha tidak peduli. Sementara itu Rani mulai mendengar bisikan halus, seperti suara seseorang dari jauh memanggil namanya. Pertama kali ia mendengarnya saat sedang mandi. Air mengguyur tubuh dan ia mendengar suara itu dari balik pintu kamar mandi yang tertutup. Rani. Ia berhenti, diam, mematikan air. Suara itu hilang. Tapi saat ia mulai membilas lagi, bisikan itu muncul kembali. Kali ini lebih dekat. Rani, sini. Jantungnya berdegup keras. Ia buru-buru keluar kamar mandi dengan rambut masih basah. Menyambar handuk dan membuka pintu lebar-lebar. Di luar kamar mandi rumah sepi. Aldi sedang di dapur, tidak tahu apa-apa. Rani mencoba mengutarakan ketakutannya. Aldi hanya menjawab singkat. Kamu capek, jangan pikir yang aneh-aneh. Namun Aldi pun tidak lepas dari teror. Sejak kembali dari air terjun, mimpi buruk yang sama menghantuinya setiap malam. Dalam mimpinya ia berada di kamar mereka, gelap, hanya disinari cahaya bulan. Ia melihat Rani berdiri di sudut ruangan, diam, tubuhnya terbungkus kabut tipis. Aldi ingin memanggil namun tidak bisa bersuara. Lalu dari belakang Rani, sosok makhluk tinggi menjulang muncul perlahan. Hitam legam, tubuhnya kurus tapi menjulang tidak wajar. Matanya menyala merah darah seperti bara yang membakar dari dalam. Dan makhluk itu memeluk Rani dari belakang. Aldi hanya bisa berdiri, menatap istrinya dipeluk oleh kegelapan itu. Dan yang membuat mimpi itu semakin menyeramkan, Rani tampak menikmati pelukan itu. Ia bersandar pada dada makhluk itu, seolah menemukan kenyamanan, seolah bukan Aldi yang ia rindukan. Lalu setiap kali saat makhluk itu menoleh ke arah Aldi, wajahnya mendekat, matanya menatap lurus. Mimpi itu selalu berakhir dengan Aldi terbangun dalam keadaan tidak bisa bernapas. Sesak, keringat membanjir, dan entah kenapa dadanya terasa berat seperti tertindih sesuatu. Mimpi itu berulang setiap malam, persis sama tanpa variasi, tanpa jeda, dan setiap pagi Aldi merasa tubuhnya semakin lemah. Setiap energinya dikuras perlahan. Rani pun mulai menyadari sesuatu yang lebih mengganggu. Setiap kali ia sendirian, ada suara langkah kaki yang mengikutinya dari belakang. Saat ia menoleh tidak ada siapa-siapa. Saat ia berkegiatan di dapur, sendok bisa jatuh sendiri, atau kompor tiba-tiba menyala meski belum diputar. Televisi menyala dengan suara berdesis, memperlihatkan gambar air terjun dalam kabut. Rumah yang dulunya menjadi tempat perlindungan kini terasa seperti jebakan hidup, seperti mereka sedang diawasi, diikuti, disentuh, tapi bukan oleh manusia. Keesokan harinya rasa ketakutan yang semakin dalam memaksa Aldi dan Rani untuk mencari jawaban.
Mereka tidak bisa lagi mengabaikan apa yang terjadi. Tidur yang terganggu, bisikan yang terdengar seperti suara dari dunia lain, serta mimpi buruk yang terus berulang. Semua itu semakin membuat mereka merasa terperangkap. Rani merasa tubuhnya semakin lemah, dan Aldi tidak lagi bisa tidur nyenyak. Mereka berdua tahu ada sesuatu yang jahat mengikuti mereka. Sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan dengan logika biasa. Mereka pun memutuskan untuk menemui seseorang yang bisa memberi penjelasan. Sang Kiai, yang dikenal sebagai orang yang memiliki pemahaman mendalam tentang dunia gaib, adalah satu-satunya orang yang bisa mereka ajak bicara. Kiai ini tinggal di sebuah pesantren kecil di pinggiran desa. Jauh dari hiruk-pikuk kota, mereka berangkat pagi-pagi, berharap mendapat pencerahan dari orang yang lebih bijak dan berpengalaman. Setibanya di pesantren, mereka disambut oleh suasana yang sangat tenang dan hening. Pemandangan hijau yang mengelilingi pesantren memberi kedamaian, namun rasa cemas di hati mereka tetap ada. Mereka berjalan menuju sebuah bangunan kecil yang dipenuhi dengan aroma dupa. Kiai itu sudah menunggu mereka dengan senyum lembut, meskipun matanya tampak penuh dengan pengetahuan yang dalam dan tidak terbaca. "Selamat datang," kata Kiai dengan suara yang tenang. "Ada yang bisa saya bantu?" Aldi dan Rani duduk di hadapannya. Aldi yang biasanya pendiam mulai membuka percakapan dengan suara yang agak gemetar. "Kiai, kami mengalami hal-hal aneh sejak perjalanan kami ke air terjun. Ada sesuatu yang mengikuti kami, seperti makhluk gaib. Kami tidak tahu harus bagaimana." Kiai itu mendengarkan dengan seksama, matanya memandang jauh, seakan merenung lebih dalam. Setelah beberapa saat, ia menundukkan kepalanya sejenak, lalu berbicara pelan, namun tegas. "Air terjun itu bukan tempat biasa. Tempat itu dihuni oleh makhluk dari dunia lain, dunia yang lebih gelap, yang sering mengincar mereka yang datang dengan niat yang tidak murni. Namun ada satu hal yang lebih penting yang perlu kalian ketahui." Rani menggigit bibir, perasaan semakin khawatir. Aldi menggenggam tangan istrinya, mencoba memberi rasa aman meskipun dirinya juga cemas. Kiai itu melanjutkan penjelasannya. "Ya lain, ada makhluk yang bisa jatuh cinta kepada manusia. Mereka dapat merasuki jiwa manusia, mengikat mereka dengan cara yang tidak kasat mata, menarik energi hidupnya hingga ia lemah. Jika makhluk itu tertarik kepada seseorang, ia akan mengikuti dan menunggu kesempatan untuk menyatu dengan jiwa itu. Seperti cinta dalam dunia manusia, ia bisa tumbuh, namun berbahaya dan mengerikan. Dan saya rasa makhluk itu jatuh cinta pada Rani." Rani terkejut mendengar perkataan Kiai. Rasa takut mulai merayap dalam dirinya. Cinta pada makhluk yang berasal dari dunia lain. Apakah makhluk itu akan terus mengganggu kami?" tanya Aldi dengan suara cemas, mencoba memahami apa yang dimaksud Kiai. Kiai mengangguk pelan, matanya tetap penuh pengetahuan namun juga rasa prihatin. "Makhluk itu akan terus mengikutimu, Rani. Ia tertarik pada kehadiranmu sejak pertama kali kau berendam di air terjun. Cinta dari makhluk ini bukan cinta biasa. Ia menyatu dengan energi hidupmu, memanipulasi pikiranmu, dan mengikat hatimu. Jika tidak segera dihentikan, ia bisa mengambil alih tubuhmu sepenuhnya. Semua kejadian yang kalian alami, mimpi buruk Aldi, bisikan yang Rani dengar dan rasa tertekan yang kalian rasakan, semua itu adalah cara makhluk itu mendekati kalian." Rani merasa jantungnya terhenti sesaat. Cinta dari makhluk itu terasa begitu asing, begitu menakutkan, seperti kisah dari legenda lama yang selalu terdengar seperti mimpi buruk. Tapi semua yang mereka alami, dari suara-suara aneh hingga gangguan yang semakin meresahkan, kini menjadi begitu nyata di hadapannya. "Lalu apa yang harus kami lakukan, Kiai?" tanya Rani, suaranya sedikit gemetar. Berusaha tetap tenang, Kiai itu menatap mereka dalam-dalam, seakan melihat lebih jauh daripada sekedar fisik mereka. "Ada satu cara untuk mengusirnya. Makhluk ini, meskipun berasal dari dunia lain, memiliki satu kelemahan besar. Kekuatan dari cinta yang tulus. Cinta yang tidak terkontaminasi oleh niat buruk atau ego. Kalian berdua harus melakukan satu hal yang paling sulit. Mengingat kembali janji-janji kalian. Niat asli yang membawa kalian menikah. Kalian harus saling mencintai tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas. Hanya dengan begitu,
kalian bisa mengusir makhluk itu." Kiai menambahkan dengan suara lebih serius, "Tapi ingat, ini bukan hal yang mudah. Makhluk ini telah mengikat dirinya dengan jiwa Rani. Cinta kalian mungkin akan diuji dengan cara yang paling sulit. Jika kalian gagal, jika ada rasa takut atau kebencian yang tumbuh dalam diri kalian selama prosesnya, maka makhluk itu akan menguasai sepenuhnya." Rani dan Aldi saling berpandangan. Mata mereka penuh keraguan. Mereka tahu betapa sulitnya mempertahankan cinta yang murni ketika teror semacam ini terus mengganggu kehidupan mereka. Kiai itu berdiri, dan dengan gerakan hati-hati ia mengambil sebuah tas kecil dari meja. Ia mengeluarkan beberapa benda, sebatang kayu hitam yang tampak seperti terbuat dari akar pohon, segenggam garam kasar, dan sebuah lilin berwarna merah darah. "Cobalah ini," kata Kiai sambil menyerahkan barang-barang itu kepada mereka. "Gunakan di malam hari saat bulan purnama. Bakar lilin ini di tempat kalian pertama kali merasakan ketegangan, di dekat air terjun itu. Percaya pada diri kalian sendiri. Kekuatan cinta adalah senjata terakhir yang bisa kalian gunakan. Jika tidak, makhluk itu akan tetap ada, menunggu sampai kalian lelah." Rani dan Aldi hanya bisa menatap Kiai dengan perasaan campur aduk, terkejut, takut, dan juga bingung. Mereka tidak tahu apakah mereka bisa melakukan apa yang diminta. Tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak punya pilihan lain. Malam itu suasana rumah terasa semakin sesak. Setiap sudut ruangan dipenuhi dengan bisikan halus yang hampir tidak terdengar, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduk Rani berdiri. Makhluk itu, yang kini tidak lagi hanya sekedar bayangan atau rasa takut, telah menjalin ikatan yang semakin kuat dengan dirinya. Dalam kegelapan, Rani merasa seperti ada yang mengawasi setiap langkahnya, setiap nafasnya. Di luar jendela, bulan purnama menyinari halaman, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak aneh, seakan ada sesuatu yang bergerak di luar sana, mengintai. Aldi yang semula yakin mereka akan aman setelah mengikuti petunjuk Kiai, kini mulai merasakan keputusasaan yang sama. Meskipun mereka telah melakukan segala yang disarankan, berbicara dengan tulus satu sama lain, berusaha mengingat kembali komitmen mereka, rasa takut semakin menggerogoti. Makhluk itu tidak pernah benar-benar pergi. Malam ini, teror mereka akan mencapai puncaknya. Rani berdiri di dekat jendela kamar tidur mereka, memandang keluar, matanya kosong. Makhluk itu ada di luar. Bisa merasakannya, ada sebuah kehadiran yang menunggunya di kegelapan. Sesuatu yang lebih tua dari waktu, lebih dalam dari segala rasa takut yang pernah ia alami. Di dalam dirinya sesuatu bergejolak, keinginan yang tidak bisa ia kontrol, sebuah suara yang berbisik memanggilnya untuk pergi, untuk meninggalkan semua yang ia kenal, untuk mengikuti makhluk itu. Namun di hati kecilnya ada bagian yang berteriak, menahan. Aldi suaminya, mereka telah berjuang bersama. Cinta mereka tidak boleh mati begitu saja. Tapi suara itu, suara yang semakin kuat setiap hari, setiap malam, memanggilnya semakin keras. Di sisi lain rumah, Aldi duduk terjaga di ruang tamu. Matanya tidak bisa terpejam. Dalam kegelapan ia merasa ada sesuatu yang tidak bisa ia lihat, tapi bisa ia rasakan. Suasana menjadi semakin padat, penuh dengan kegelisahan. Semakin lama semakin terasa seolah ada dua dunia yang saling bertabrakan. Dunia mereka yang nyata dan dunia yang gelap, penuh dengan makhluk yang menunggu. Dan malam itu Aldi mendengar suara langkah kaki. Langkah yang aneh, seperti tidak berasal dari manusia. Langkah itu datang semakin dekat. Aldi menegakkan tubuhnya, telinganya bergetar. Ia bisa merasakan bahwa makhluk itu sedang berdiri di ambang pintu antara dunia mereka dan dunia yang lebih gelap. Dunia yang penuh dengan kekuatan tidak terhingga. Tiba-tiba di dalam pikirannya Aldi merasakan sesuatu yang menekan. Sebuah pilihan yang datang begitu tiba-tiba, begitu jelas, tapi begitu menakutkan. Dalam sekejap ia merasakan makhluk itu sedang menimbang dua pilihan. Salah satu pilihan itu adalah mengambil Rani, menariknya ke dalam dunia yang gelap dan asing, menjadikannya miliknya selamanya. Suara itu, suara yang dalam dan gelap, mengisi pikirannya, menggoda, membujuk. Dia akan bersama kami selamanya. Dia akan bebas.
bebas dari beban dunia ini, ikutlah dengan kami Rani. Pergi saja, tinggalkan yang tidak berarti. Namun ada pilihan lain. Makhluk itu juga bisa menyingkirkan Aldi, membuangnya dari dunia ini, menjadikannya hilang, seperti udara yang lenyap tanpa jejak. Kau menghalangi jalan kami. Kau tidak pantas untuknya. Pergi, atau kami akan mengambilnya untuk selamanya. Aldi merasakan ketegangan yang semakin menekan jantungnya. Ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya yang sedang dimainkan di sini. Sesuatu yang tidak bisa ia lawan sendirian. Makhluk itu menimbang keduanya, Rani atau dirinya. Dua pilihan yang tidak terhindarkan. Meskipun Aldi ingin percaya bahwa cinta mereka lebih kuat dari segalanya, suara dalam dirinya meragukan. Rani, Aldi berbisik. Suaranya hampir tidak terdengar. Ia beranjak dari tempat duduknya dengan langkah yang berat mendekati kamar mereka. Namun setiap langkahnya terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang menahan, sesuatu yang ingin menghalangi. Ketika ia membuka pintu kamar, ia mendapati Rani sedang berdiri di dekat jendela. Wajahnya kosong, matanya kosong. Ia bisa merasakan bahwa makhluk itu ada di dalam dirinya. Rani tidak lagi seperti dirinya yang dulu. Ia tidak lagi tampak seperti istri yang ia kenal. Ada sesuatu yang mengendalikan matanya, seperti keinginan yang tidak dapat dibendung. Rani, Aldi berkata, suaranya lembut namun penuh ketakutan. Kamu tidak bisa pergi. Jangan dengarkan itu bukan kamu. Rani menoleh perlahan, dan di matanya Aldi melihat sebuah kilatan merah. Matanya bukan miliknya. Dalam sekejap ada sesuatu yang tidak terlihat di antara mereka, sebuah tembok. Sebuah jurang yang semakin dalam yang memisahkan mereka dari satu sama lain. Makhluk itu mulai menariknya. Namun sebelum Rani sempat melangkah, Aldi menggenggam tangannya dengan keras, sekuat tenaga. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, katanya, suaranya gemetar. Kita berdua harus keluar dari sini. Kita harus bertahan. Tapi ada kekuatan lain yang mencoba merebutnya. Rani terasa semakin berat. Tubuhnya semakin sulit untuk digerakkan. Aldi merasa tubuhnya tidak cukup kuat untuk melawan kekuatan gelap yang mulai menguasai istrinya. Makhluk itu mengambil keputusan. Kau tidak akan bisa mengalahkan kami. Suara itu menggema di benak Aldi. Dalam sekejap ruang itu terasa semakin sempit, semakin gelap, hingga akhirnya hanya ada satu pilihan. Aldi harus membuat keputusan itu, memilih Rani atau memilih dirinya sendiri. Malam itu ketegangan yang telah menyelimuti rumah mereka mencapai puncaknya. Aldi dan Rani tidak bisa lagi menghindar dari kenyataan bahwa makhluk dari dunia lain itu telah menguasai sebagian besar hidup mereka. Gangguan yang mereka alami bukan hanya sekedar perasaan takut atau mimpi buruk yang mengganggu tidur mereka. Itu lebih dari itu. Makhluk itu entitas yang tidak bisa mereka lihat, namun sangat nyata, telah memanipulasi mereka, meresap ke dalam tubuh dan pikiran mereka, mengubah segalanya menjadi kegelapan yang menelan. Pada tengah malam, di tengah keheningan yang hampir mematikan, rumah itu menjadi terasa semakin sempit. Setiap sudut tampak mengintimidasi, seakan bayangan menari-nari di dinding, bergerak dengan sengaja mengikuti gerakan mereka. Setiap benda yang ada di dalam rumah tampak hidup. Lampu yang berkedip, pintu yang terbuka dan tertutup sendiri, serta suara-suara aneh yang terdengar di luar jendela, meskipun tidak ada siapa-siapa di sana. Rani yang masih berdiri di dekat jendela kamar, merasa tubuhnya semakin lelah dan pikirannya mulai kabur. Suara itu semakin sering muncul dalam kepalanya, berbisik dengan nada yang menggoda. Ikutlah, pergilah bersamaku. Dunia ini tidak untukmu. Di tempat kami, kau akan bebas. Kami tidak akan menyakitimu. Kami akan memberi ketenangan. Suara itu datang dari dalam dirinya sendiri, seolah bersumber dari setiap pori tubuhnya. Rani mulai merasa bahwa dirinya tidak lagi mengendalikan tubuhnya sepenuhnya. Pikirannya terpecah antara keinginan untuk tetap bersama Aldi dan dorongan untuk mengikuti suara itu. Dalam keputusasaannya, ia merasa makhluk itu semakin kuat, semakin mempengaruhi setiap langkahnya. Di sisi lain, Aldi duduk diam di tempat tidur, matanya terbuka lebar, tetapi kosong. Suasana ruangan terasa semakin mengerikan, dipenuhi dengan hawa dingin yang datang entah dari mana.
Ia bisa merasakan bahwa sesuatu sedang mengendalikannya, memasuki pikirannya, mengatur setiap langkahnya. Tubuhnya seperti bukan miliknya, seolah ada tangan lain yang memegang kendali. Tiba-tiba Aldi merasakan sesuatu yang mengerikan, sebuah dorongan kuat yang tidak bisa ia tahan, sebuah kekuatan yang membuat tubuhnya bergerak dengan sendirinya, tidak terkontrol. Tangannya meraih leher Rani. Rani terkejut, dan seketika itu pula sebuah teriakan panik meluncur dari bibirnya. Aldi, suaminya yang ia cintai, kini seolah berubah menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Ada kekuatan yang menguasai tubuh Aldi, membuatnya mengangkat tangan, mencekik Rani dengan kasar. "Aldi, apa yang kamu lakukan?" Rani berteriak, mencoba mendorong tangan Aldi yang semakin menekan lehernya. Jantungnya berdegup kencang, nafasnya terhimpit, dan dunia mulai terasa gelap. Namun di dalam tubuh Aldi sebuah perasaan lain muncul. Ketakutan, sebuah rasa tidak berdaya yang mendalam. Dia tidak ingin melakukan ini, tetapi tubuhnya tidak bisa ia kendalikan. Matanya terbuka lebar, penuh ketakutan dan kebingungan. Ia merasa seperti ada kekuatan lain yang mengendalikan pikirannya. Seperti ada tangan tidak kasat mata yang menarik tali pikirannya, memaksanya untuk bertindak dengan cara yang tidak bisa ia kontrol. Aldi terhuyung mundur, menjauh dari Rani, jatuh ke lantai dengan nafas terengah-engah. Rani, aku tidak bisa. Aku tidak tahu kenapa aku melakukan itu." Suaranya serak, penuh ketakutan. Ia memegangi kepalanya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Namun rasa ngeri dan kebingungan merayap semakin dalam. Rani terengah-engah. Tangan yang tadi dipenuhi cengkraman Aldi kini memegang lehernya yang nyeri. Dengan penuh kesulitan ia mencoba bangkit, meski masih terhuyung. Matanya masih penuh ketakutan. Namun ia tahu bahwa kejadian yang baru saja ia alami adalah pertempuran antara dirinya dan kekuatan yang jauh lebih kuat dari mereka. Rani menatap Aldi yang sekarang tergeletak di lantai, tubuhnya gemetar. "Aldi, kamu tidak bisa membiarkan itu mengendalikanmu. Kita harus bersama-sama," teriaknya. Suaranya penuh harapan meskipun hatinya sudah hancur. Namun suara yang begitu familiar itu kembali menggema di dalam kepala Rani, lebih keras dari sebelumnya. "Kau bisa memilih, Rani. Ikuti kami. Kami akan memberimu kedamaian yang kau cari di tempat kami. Semua akan lebih tenang. Tidak ada pertengkaran, tidak ada rasa sakit. Ikutlah." Rani terdiam sejenak. Cinta atau ketenangan, apa yang harus ia pilih? Makhluk itu telah menawarkan sesuatu yang tidak bisa ia abaikan, sebuah jalan keluar dari semua penderitaan, dari konflik yang terus merusak rumah tangga mereka. Dalam pikirannya muncul bayangan Rani yang lain, sebuah bayangan yang tampak lebih damai, lebih tenang, bebas dari segala kekhawatiran. Dunia yang jauh dari ketakutan ini, dari mimpi buruk dan perasaan terjebak. Namun saat ia menoleh kepada Aldi yang kini terduduk di lantai, wajahnya penuh rasa bersalah. Sesuatu di dalam hatinya menjerit. Apakah ia benar-benar bisa meninggalkan Aldi? Apakah ia rela menyerah pada makhluk itu? Menyerahkan diri pada kegelapan yang menjanjikan ketenangan, tapi mengorbankan cinta. Di saat Rani mencoba untuk menguatkan dirinya, Aldi berdiri dengan tubuh gemetar. Matanya penuh dengan ketakutan yang mendalam. "Rani, Aku merasa seperti pikiranku bukan milikku lagi. Aku takut, Rani. Aku takut. Aku akan melakukan lebih buruk lagi." Keringat mengalir deras di wajah Aldi, dan ia melihat ke arah Rani dengan mata yang penuh kecemasan. Dia tidak bisa lagi mempercayai dirinya sendiri. Apakah mereka masih bisa bertahan? Di luar suara angin mulai bertiup kencang, semakin keras, seolah mengiringi ketegangan di dalam rumah mereka. Dan di dalam kegelapan itu mereka tahu sesuatu yang lebih besar sedang menunggu untuk menentukan nasib mereka. Udara malam itu terasa semakin berat, seolah ada beban tidak tampak yang mengikat setiap sudut rumah, menjadikannya semakin sempit. Rani dan Aldi yang duduk dengan wajah penuh kecemasan, menatap Kiai yang kini tengah mempersiapkan ritual untuk memutuskan ikatan antara Rani dan makhluk dari dunia lain yang telah menguasai hidup mereka. Kiai itu dengan wajah serius dan penuh wibawa melangkah perlahan menuju altar yang telah ia buat di tengah ruangan keluarga mereka. Di sekelilingnya terdapat lilin-lilin besar yang menyala dengan api yang bergetar, menciptakan bayangan aneh di dinding. Ruang itu kini dipenuhi dengan suasana yang mencekam.
Kiai itu mulai melantunkan doa-doa yang dalam, suaranya bergema rendah, terikat dengan kekuatan yang lebih tinggi. Setiap kata yang keluar dari bibirnya seperti membawa kekuatan yang mencoba mengusir makhluk tersebut. Sesuatu yang gelap, yang tidak kasat mata, berputar di sekeliling mereka, mengintai, mengawasi, menunggu saat yang tepat untuk mencegah ritual ini berhasil. Rani merasakan getaran aneh di dalam tubuhnya, jantungnya berdetak lebih cepat. Suasana menjadi semakin mencekam dan semakin lama, semakin kuat pula perasaan bahwa makhluk itu sedang mengamati mereka dari jauh. Ada yang tidak beres, ada yang sedang menunggu, sesuatu yang menakutkan dan penuh ancaman. Tiba-tiba saat Kiai mengangkat tangannya, udara di sekitar mereka terasa berubah, dingin, kaku, penuh ketegangan. Listrik seakan mati sesaat dan semua lampu di rumah padam seketika, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang hampir tidak tertahankan. Angin berputar-putar di sekitar mereka, memutar lilin-lilin hingga api-api mulai bergoyang hebat. Dan saat itu, dalam kegelapan yang hampir menelan semuanya, makhluk itu muncul. Dengan gerakan yang begitu anggun dan memikat, sosok itu tiba-tiba berdiri di hadapan mereka tinggi, tampan, dengan aura yang sulit dijelaskan. Wajahnya begitu tampan, penuh wibawa, namun ada sesuatu yang tidak benar pada tatapannya. Matanya yang tajam, merah menyala, penuh dengan kecerdikan dan godaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada kilatan keserakahan yang tersembunyi di balik tatapan itu, dan meskipun tubuhnya memancarkan pesona, ada kekuatan gelap yang mengalir di sekitarnya. Makhluk itu dengan suara yang lembut namun tegas berkata, "Rani, kamu tahu aku, kamu tahu siapa aku. Dunia yang kutawarkan padamu adalah kedamaian, kebahagiaan yang tidak akan pernah kau temukan di dunia ini. Aku bisa memberikanmu segala yang kau inginkan, cinta, ketenangan, dan kebahagiaan abadi." Rani terkesiap, tubuhnya mulai gemetar. Meskipun ia ingin melawan, ada sesuatu yang menahan dirinya. Suara itu, kekuatan itu mengalir dalam darahnya, seolah makhluk itu telah menguasai jiwanya, membuatnya terpesona. Ia bisa merasakan godaan itu, godaan untuk menyerah dan mengikuti dunia yang ditawarkan makhluk itu. Dunia yang penuh dengan kedamaian, jauh dari segala konflik dan masalah. Makhluk itu melangkah lebih dekat ke Rani. Tangannya terulur dengan penuh kasih sayang, seperti ingin mengajak Rani untuk datang bersamanya. "Lihatlah dunia kami, Rani. Tempat yang damai, penuh dengan anak-anak kecil yang tertawa riang, keluarga yang tidak pernah merasa kesepian. Tidak ada penderitaan, tidak ada air mata, semuanya penuh dengan kebahagiaan." Tiba-tiba di hadapan Rani dunia itu mulai muncul. Tidak lagi hanya sebuah gambaran atau ilusi dalam pikirannya, tetapi nyata. Gambaran yang begitu hidup dan jelas. Sebuah tempat yang penuh dengan padang rumput yang hijau, cerah, dengan anak-anak kecil yang bermain, tertawa, dikelilingi oleh rumah-rumah kecil yang indah. Kehidupan yang tampak sempurna, tanpa ada celah untuk rasa sakit atau kekhawatiran. Rani tertegun. Matanya terbelalak lebar, dunia itu begitu mempesona, penuh warna dan kebahagiaan. Semua yang ada di dalamnya tampak begitu sempurna. Dunia tanpa penderitaan, tanpa keraguan, tanpa ketakutan. Namun di balik pesona itu ia merasakan ketakutan yang mendalam. Tentu ada harga yang harus dibayar, ada sesuatu yang tidak terlihat. Sebuah ketidakberesan yang tidak bisa ia abaikan. Tapi makhluk itu semakin mendekat, semakin membujuk dengan kata-kata yang manis, merayunya untuk menyerah. "Kamu tidak perlu memilih di antara dunia yang penuh dengan pertengkaran dan kekhawatiran," kata makhluk itu, suaranya semakin menggoda. "Ikutlah denganku di sini. Tidak ada yang akan menghalangi kebahagiaanmu." Rani berdiri terpaku seolah berada dalam pilihan yang tidak terhindarkan. Di luar dunia yang ditawarkan itu ia melihat Aldi, suaminya yang kini tampak terjatuh dalam kesedihan, penuh dengan ketakutan dan kebingungannya. Namun Rani merasa bahwa dunia yang ditawarkan oleh makhluk itu begitu menggoda, begitu sempurna tanpa rasa sakit. Makhluk itu kini berdiri di sampingnya, menggenggam tangan dengan lembut. Namun ada kekuatan yang mengancam di balik sentuhannya. "Pilihlah Rani." Suara itu kini berbisik lembut di telinganya.
Ikuti aku dan kamu akan bebas dari semua ketakutan ini. Kita akan bersama selamanya." Kiai yang sejak tadi berdiri diam menatap makhluk itu dengan mata penuh kemarahan dan tekad. Ia tidak akan membiarkan makhluk itu menggoda Rani lebih jauh. "Rani!" teriaknya dengan lantang, suaranya penuh kekuatan. "Ingat siapa dirimu. Ingat apa yang sebenarnya kau inginkan. Ini bukan hidup yang sejati. Ini adalah tipu daya." Rani terhuyung, tubuhnya berguncang hebat. Suara kiai itu seperti membangunkan kesadarannya, membuatnya kembali ke kenyataan. Apa yang harus ia pilih, cinta atau kedamaian semu? Aldi atau dunia yang ditawarkan oleh makhluk itu? Makhluk itu menatapnya tajam. Senyum tipis terlukis di wajahnya, namun ada sesuatu yang penuh ancaman di baliknya. "Kamu hanya punya waktu sedikit, Rani." Rani menutup matanya, perasaan gelisah dan takut menyelubungi dirinya. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak mudah. Dunia yang ditawarkan oleh makhluk itu begitu menggoda, tetapi ia juga tahu bahwa kedamaian itu hanya ilusi, dan itu akan membawa mereka lebih jauh ke dalam kegelapan. Ia tidak bisa membiarkan diri terjebak lagi. Dengan tekad yang baru, Rani menarik tangannya dari genggaman makhluk itu. Aku memilih cinta sejati. Aku memilih hidup yang nyata." Suasana tiba-tiba berubah. Makhluk itu mengeluarkan suara marah yang memegahkan telinga. Tubuhnya bergetar dengan kekuatan yang gelap yang mengalir. "Kamu akan menyesal," ancamnya sebelum menghilang ke dalam kegelapan, tinggalkan mereka dalam ketegangan yang masih menggantung di udara. Namun walaupun makhluk itu menghilang, ancaman yang lebih besar masih menunggu di hadapan mereka. Kini Rani dan Aldi tahu, pertarungan mereka baru saja dimulai. Setelah Rani menolak tawaran dari makhluk itu, sebuah perasaan lega yang mendalam akhirnya memenuhi udara di sekitar mereka. Makhluk itu yang selama ini merasuki tubuh dan pikiran mereka, kini hilang. Tidak lagi menguasai rumah mereka. Kiai yang tadi penuh dengan tekad, kini tersenyum lega. Tanda bahwa ritualnya telah berhasil. Dengan penuh kesabaran, ia membimbing Rani dan Aldi untuk melewati malam yang penuh kegelapan itu, membebaskan mereka dari keterikatan dengan dunia lain yang begitu mengerikan. Mereka berdua merasa seperti terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Keheningan malam itu terasa berbeda. Tidak ada lagi bayang-bayang yang mengintai atau suara-suara yang membisikkan keraguan dan godaan. Udara yang sebelumnya berat kini terasa lebih ringan, dan langkah mereka kembali menemukan arah yang jelas. Kehidupan mereka yang sempat terguncang kini perlahan kembali ke jalurnya. Bersama-sama, Rani dan Aldi kembali menemukan kedamaian dalam hubungan mereka. Pertengkaran yang selama ini menghantui mereka kini terasa jauh, seperti bayang-bayang yang telah menghilang. Mereka berbicara lebih banyak, lebih terbuka, dan menemukan cara untuk saling mendukung. Setiap hari mereka semakin dekat, saling menyemangati, memperbaiki apa yang telah rusak. Rani dan Aldi merasa seperti pasangan muda yang penuh harapan. Seperti mereka baru saja kembali ke masa-masa indah mereka, penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Kehidupan rumah tangga mereka menjadi semakin harmonis. Mereka mulai merencanakan masa depan, berbicara tentang anak-anak dan segala impian yang pernah mereka miliki. Yang pernah ada kini terasa seperti kenangan lama yang meskipun membekas tidak lagi menguasai hati mereka. Rani merasa hidupnya kembali berjalan seperti seharusnya, penuh dengan kemungkinan dan harapan baru. Namun meskipun dunia mereka mulai membaik, sebuah bayangan masih menghantui. Rani tidak pernah lagi merasa ancaman fisik dari makhluk itu. Sering terbangun di malam hari, keringat dingin membasahi wajahnya. Mimpi buruk itu selalu datang lagi, meski lebih samar-samar. Dalam mimpinya ia selalu kembali ke dunia yang ditawarkan oleh makhluk itu. Dunia yang penuh dengan kedamaian, warna-warni, dan anak-anak kecil yang memanggilnya dengan penuh kasih. Anak-anak itu berlarian di padang rumput dengan wajah ceria dan suara tawa yang mengisi udara. Selalu memanggilnya dengan kata-kata yang tidak bisa dilupakan. Ibu, ikutlah bersama kami." Mereka berlari dengan senyum yang tulus, seperti mengundang Rani untuk bergabung bersama mereka di dunia yang tampak sempurna. Dunia yang bebas dari kesulitan, kebingungan, dan semua permasalahan yang pernah ia alami di dunia nyata.
dunia yang tanpa batas, tanpa akhir, hanya penuh dengan kebahagiaan. Kali Rani terbangun dari mimpi itu, ia merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Meskipun ia telah memilih hidupnya bersama Aldi, dunia itu terus mengintainya. Bayangan anak-anak yang memanggilnya ibu selalu menyelubungi pikirannya, membuatnya bertanya-tanya apakah ia telah memilih dengan benar. Apakah benar dunia yang ia jalani kini adalah dunia yang benar-benar ia inginkan? Atau apakah ia hanya terperangkap dalam kenyataan yang lebih kelam, dunia yang tidak pernah bisa memenuhi kebutuhannya, yang selalu terasa kurang, seperti sesuatu yang belum lengkap. Suatu malam setelah beberapa tahun berlalu, Rani duduk di tepi jendela kamar mereka, menatap langit malam yang penuh bintang. Aldi yang sedang membaca di sudut ruangan, sesekali meliriknya dengan penuh perhatian, seolah merasakan ketegangan dalam diri istrinya. Mereka telah bersama melalui banyak hal. Namun Rani masih terjebak dalam bayang-bayang dunia yang telah ia tinggalkan. "Rani," Aldi memanggil dengan lembut, mencoba menjembatani jarak yang seolah terbentang di antara mereka. Rani mengangkat wajahnya, dan dalam tatapan matanya, Aldi bisa melihat ada sesuatu yang hilang. Sebuah keheningan yang dalam, seperti ada bagian dari dirinya yang belum bisa sepenuhnya kembali. "Aku masih memikirkan mereka, anak-anak itu," ujar Rani, suaranya lembut namun penuh kesedihan. "Mereka memanggilku ibu, setiap kali aku tidur, mereka datang lagi." Aldi mendekat dan duduk di sampingnya. "Kita sudah memilih, Rani," mengingatkan mereka berdua akan keputusan yang telah mereka buat. "Kita sudah melewati yang terburuk bersama-sama. Itu adalah dunia yang penuh dengan ilusi, dengan tipu daya, dunia yang tidak bisa memberi kebahagiaan sejati." Rani menatap Aldi, dan meskipun ia ingin meyakinkan dirinya bahwa dunia yang mereka jalani kini adalah yang terbaik, ada keraguan kecil yang masih menyelubungi hatinya. "Tapi bagaimana jika itu benar? Bagaimana jika mereka memang ingin aku ada di sana bersama mereka?" Aldi meraih tangan Rani, menggenggamnya dengan erat. "Kita punya dunia kita sendiri. Dunia kita dengan semua kelebihan dan kekurangannya. Aku percaya kebahagiaan sejati ada di sini dengan kita berdua." Mereka berdiam sejenak, membiarkan keheningan menyelimuti mereka. Di luar angin berbisik lembut, tetapi di dalam kamar itu meskipun ada keraguan yang masih mengganggu hati Rani, ada juga kedamaian yang datang dari kehadiran Aldi. Mereka tahu bahwa meskipun bayangan dunia itu terus menghantuinya dalam mimpi, mereka tidak lagi terjebak di sana. Mereka memilih untuk melangkah maju bersama, meski kadang-kadang bayangan itu datang dalam mimpi yang membuat Rani bertanya-tanya tentang apa yang mungkin telah hilang. Tahun demi tahun berlalu dan meskipun mimpi itu kadang kembali menghantui Rani, ia dan Aldi menemukan cara untuk terus saling mendukung, berbicara tentang masa depan mereka dengan harapan baru. Mereka tidak pernah menyerah pada cinta mereka, meskipun dunia yang sempurna itu selalu memanggil Rani dalam tidur malamnya. Cinta sejati, mereka tahu, adalah tentang memilih jalan yang benar, meski terkadang jalan itu tidak sempurna. Rani memeluk Aldi, merasakan kekuatan yang mengalir di antara mereka. Di dunia yang penuh ketidakpastian ini, mereka tahu mereka akan selalu bersama. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.